warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng karajan kagem kita sedaya. Bapak Ibu Kepala Bapeda atau yang mewakili dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Cik, cik. Siapa? Aturaken sugeng siang, Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat sehat, Cik. sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkarya, mengabdi untuk Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kami akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan pengisian kuesioner yang kami bagikan kepada Bapak Ibu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Dasar dari kegiatan yang kita lakukan adalah bahwa pada saat ini kita tahu bersama pandemi COVID telah merambah di semua negara termasuk Indonesia dan juga tidak lepas Jawa Tengah. Dan saat sekarang kalau kita melihat posisi dampak dari pandemi COVID ini mendasarkan pada data yang ada 104.000 kasus positif, 4.000 meninggal dunia. Ini data Indonesia ya, data Indonesia. Dan juga untuk di Jawa Tengah, ini kalau kita cermati bersama, ada peningkatan jumlah positif pandemi yang tersebar di 35 kabupaten kota. Tentu ini akan berdampak terhadap berbagai sektor ataupun berbagai aspek termasuk ekonomi, karena dengan adanya pandemi COVID, aktivitas ekonomi turun secara drastis. Kegiatan-kegiatan bidang ekonomi ini sangat berkurang. Kegiatan-kegiatan pasar, mal, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita juga mendasarkan permasalahan utama. Dengan adanya dampak dari pandemi ini tentu tidak lepas dari banyaknya warga Jawa Tengah yang terkena PHK. Baik itu dari kota-kota besar luar Jawa Tengah, bisa jadi di dalam Jawa Tengah sendiri, dan bisa jadi pula di beberapa kegiatan-kegiatan perekonomian yang sempat berhenti. Mendasarkan pada data yang kita miliki, ini PHK ini mencapai 1,94 juta orang. Ini berasal dari 114.340 perusahaan. Ini sekitar 565.000 orang yang berasal dari Jabodetabek kembali ke Jawa Tengah. Ini belum terhitung dari tempat kota-kota lain di luar Jabodetabek. Saya yakin masih banyak lagi jumlah yang kembali ke Jawa Tengah selain dari Jabodetabek. Cik. Juga tadi kami sampaikan bahwa PHK ini juga terjadi di wilayah Jawa Tengah sendiri, sehingga secara keseluruhan kalau kita melihat data yang ada dan kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, jumlah terdampak PHK saya yakin sangat tinggi.
Hal ini yang mendorong kita perlu melakukan kegiatan penelitian bersama. Sehingga nanti kami mohon bantuan pada Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyampaikan isian yang sudah kami sampaikan lewat Google Form. Dan barangkali pada kesempatan siang hari ini nanti kita juga akan sampaikan tata cara untuk pengisiannya. Sekaligus dengan kegiatan penelitian yang kita lakukan di provinsi ini, kita mendorong teman-teman kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Artinya pada saat panjenengan semua sudah menyampaikan data-data ke kami, tentu itu juga bisa digunakan sebagai data dukung panjenengan untuk melakukan kegiatan yang lebih mikro di tingkat kabupaten kota masing-masing. Jadi pada kali ini kita nanti akan sampaikan konsep penelitian yang akan kita lakukan dan sekaligus bagaimana sih mengisi data-data yang kemarin kita sudah sampaikan pada Bapak Ibu semuanya. Untuk menghemat waktu, barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami berikan mewakili 35 kabupaten kesempatan kota kepada Jawa Tengah peneliti Mbak Risa untuk menyampaikan poin-poin penting terkait dengan riset-riset yang akan kita lakukan penelitian di 2020 ini. Dan monggo nanti disampaikan dan selanjutnya nanti akan disampaikan pula tata cara pengisian ataupun penyampaian kuesioner yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Ibu, karena di sana ada kuesioner yang harus diisi di tingkat kabupaten sampai pada tingkat desa. Bapak Ibu dan dari Bapak yang saya hormati pada kesempatan siang hari ini sangat kami harapkan dan akan menyampaikan memberikan sosialisasi terkait dengan pengisian jauh yang kami bagikan kepada apa sih sebenarnya yang perlu dikembangkan di daerah kita terkait dengan banyaknya PHK yang harus pulang kembali ke kampung halaman di desa masing-masing, dan mereka apakah ada keinginan untuk kembali ke kota untuk mencari pekerjaan yang lain atau kembali ke tempat asal kalau memungkinkan. Monggo Mbak Risa untuk bisa disampaikan riset-riset dari kegiatan penelitian ini. Waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan sedikit pembahasan riset mengenai penelitian kami yang berjudul Strategi Penumbuhan Kawasan Perdesaan pasca COVID-19 di Jawa Tengah. Latar belakang penelitian ini terlihat bahwa pandemi COVID ini membawa dampak negatif ke semua sektor, baik kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun yang lainnya. Jika dilihat dari sisi ekonomi, ini jadi PHK sekitar 1,94 juta orang, menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan menurut data dari Apindo, ini malah mencapai 7 juta orang yang terkena PHK. Dan sekitar 565.000 orang yang terkena PHK dari Jabodetabek kembali ke Jawa Tengah. Melihat hal tersebut, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan tim relawan melawan COVID melakukan kajian singkat pada bulan April 2020 terhadap 561 responden pemudik di seluruh kawasan Jawa Tengah.
Ini kami berikan 2 tabel, yaitu pertama beban tanggungan dan alasan pemudik di Provinsi Jawa Tengah. Itu jika kita lihat sekitar 62,57% responden itu datang sendiri tanpa tanggungan, sedangkan sisanya 37,43% itu memiliki tanggungan keluarga hingga 4 orang. Dapat kita lihat sekitar 53,65% itu terkena PHK, dirumahkan, usaha tutup maupun usaha sepi. Dan 46,35% lainnya. Lainnya ini diantaranya kegiatan pendidikan berhenti, jadi mereka pulang ke Jawa Tengah. Dan di tabel kedua, ini sumber pembiayaan sama mereka tinggal di desa. Sekitar 42,46% ikut dengan keluarga yang ditumpangi. Jadi ikut menumpang. Dan hanya 36,23% mengandalkan tabungan serta pesangon yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini memicu potensi konflik dan kerawanan yang terjadi pada kelompok pemudik yang kehilangan pekerjaan serta mempunyai tanggungan keluarga yang lebih besar. Next. Slide-nya next. Next slide. Keempat. Menurut data dari BPS, ini tingkat kemiskinan di Jawa Tengah per Maret 2020 naik 0,83% dibandingkan dengan tahun 2019, di mana sebagian besar atau 2,18 juta orang berada di pedesaan. Kita, tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah juga meningkat 0,03% per Februari 2020. Nah, Pemprov Jawa Tengah mengkhawatirkan jumlah penduduk miskin akan meningkat secara signifikan yang disebabkan oleh jumlah perantauan yang kembali ke desa karena kehilangan pekerjaan baik di PHK maupun dirumahkan. Di sini pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memberikan beberapa insentif, diantaranya berupa bansos, program padat karya tunai maupun insentif lainnya terhadap masyarakat yang terdampak oleh COVID. Nah, di pedesaan sendiri mempunyai berbagai potensi, baik potensi alam, ekonomi, sosial, maupun sumber daya manusia, plus sumber daya tadi migran yang terkena PHK itu bisa menjadi salah satu potensi yang dimiliki oleh pedesaan. Oleh sebab itu, kami ingin mengidentifikasi potensi, peluang, tantangan, serta permasalahan yang dihadapi untuk menyusun strategi untuk mendukung penumbuhan kawasan pedesaan. Next. Permasalahan yang kami angkat dalam penelitian ini, kami ingin mengidentifikasi potensi, permasalahan dan permasalahan yang dihadapi oleh desa maupun kelurahan dalam upaya pemulihan pasca COVID Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana peluang dan tantangan. Serta yang ketiga, untuk strategi apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah
untuk mendukung penumbuhan kawasan pedesaan untuk pemulihan pasca COVID di Jawa Tengah. Next. Untuk maksud dan tujuan, maksud ini kami ingin menyusun pemetaan serta membuat strategi penumbuhan kawasan pedesaan baik dari sektor ekonomi maupun sosial. Untuk tujuannya, ini menjawab permasalahan tadi. Yang pertama, untuk memetakan potensi sumber daya, baik alam, manusia, sosial, yang dimiliki oleh desa, serta permasalahan apa yang dihadapi, menganalisis peluang dan tantangan, serta menyusun strategi penumbuhan kawasan pedesaan. Next. Untuk sasaran, ini kami minta pemerintah kabupaten kota, kecamatan, desa maupun kelurahan, serta pelaku usaha yang ada di perdesaan, serta migran atau orang yang terkena pemutusan hubungan kerja. Untuk ruang lingkup kami di kawasan perdesaan atau kelurahan dengan jumlah migran yang terkena PHK terbanyak, namun memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk masa pemulihan pasca COVID. Next, untuk metode penelitian, lokasi kami di kawasan perdesaan atau kelurahan di Jawa Tengah yang memiliki jumlah migran atau perantau PHK yang terbanyak. Dengan jangka waktu penelitian selama 4 bulan, dari bulan Agustus hingga November. Untuk tipe penelitian sendiri, penelitian deskriptif. Untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan telaah dokumen, pengisian kuesioner menggunakan Google Form, FGD baik secara virtual maupun tatap muka, serta in-depth interview. Untuk metode pengolahan data dan analisis, ini menggunakan reduksi data, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Untuk tahapan pengambilan data, pertama kami ingin melakukan pemetaan atau screening awal untuk melihat lokus penelitian, pendalaman nanti di masing-masing lokasi. Setelah itu pendalaman di masing-masing desa atau kelurahan. Lalu lebih mendalam lagi persepsi dan harapan korban PHK serta pelaku UMKM di pedesaan atau kelurahan untuk membuat kerangka strategi penumbuhan ekonomi kawasan dengan tujuan untuk pemberian atau penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan UMKM. Ya, next. Mungkin sekian sedikit paparan dari kami, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Arief Sofianto terkait dengan pengisian kuesioner. Saya kembalikan ke Pak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Risa dan Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah disampaikan riset desain, jadi rencana penelitian yang akan kita lakukan. Untuk selanjutnya, ini langsung saja Mas Arief, tolong bisa disampaikan kalau tadi ada beberapa kuesioner yang kita mohonkan untuk bisa dibantu oleh teman-teman kabupaten kota, kecamatan maupun kelurahan, karena data-data itu ada tersebar di sana, sehingga perlu disampaikan pula bagaimana cara pengisiannya. Sekaligus kami sampaikan pada Bapak Ibu peserta pertemuan pada siang hari ini barangkali sudah siap-siap dengan pertanyaan, mungkin bisa ditulis di chat atau mungkin nanti dipersiapkan untuk ditanyakan. Monggo Pak Arief untuk bisa menyampaikan penjelasan secara teknis pengisian kuesioner yang sudah kita bagikan pada teman-teman kabupaten kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Pertama, kami mohon maaf apabila mungkin kegiatan kami di kali ini sekali lagi merepotkan. Karena sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerima permohonan dari kami terkait dengan survei perilaku, mungkin malah diperpanjang begitu. Nah ini kemudian muncul lagi, kan?
salah satu kegiatan dari kami yang pada prinsipnya meminta bantuan kepada Bapak Ibu semua di kabupaten kota, terutama Bapeda untuk berpartisipasi di dalam memberikan data-data yang kami butuhkan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Tri dan Bu Risa terkait dengan rencana penelitian ini, bahwa pada prinsipnya terkait dengan fenomena pandemi COVID yang mau tidak mau berdampak pada masalah sosial ekonomi. Di antaranya adalah banyaknya orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kehilangan pekerjaan ya, terutama pekerja-pekerja mandiri atau wirausaha yang kehilangan pekerjaan atau omsetnya menurun. Nah, dari sekian banyak yang kena PHK atau kehilangan pekerjaan itu, tadi sudah digambarkan ada yang dari Jabodetabek, gitu ya. Ada juga sebetulnya yang dari kota-kota besar di sekitar Jawa Tengah juga, atau dari pusat kota di daerah masing-masing itu yang terkena PHK. Artinya jumlah yang mungkin tadi minimal 500.000 sekian ya, itu yang dari Jabodetabek, belum dari kota yang lain. Ada banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan atau terkena PHK yang kemudian kembali ke kampung ya. Ini istilah kampung bisa diartikan itu desa, mungkin desa itu ada yang pelosok, ada yang desa di pinggiran, ada yang desa-desa perkotaan, atau ada juga mungkin yang di kelurahan tapi mereka menyebutnya kampung. Jadi misalnya kalau saya ini misalnya misalnya dari Jabodetabek pulang ke Tegal misalnya. Tegalnya itu bisa di Selawi atau di kota Tegal, kan mereka bilangnya pulang kampung. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tidak hanya yang di kabupaten tapi di kota yang di sana tidak ada desa, kelurahan itu kita anggap juga memiliki problem terkait dengan banyaknya orang yang terkena. Jadi ini kekhawatiran dari pimpinan di Provinsi Jawa Tengah bahwa adanya dampak pandemi COVID mungkin akan menurunkan produktivitas, ya, menurunkan tingkat kemiskinan, tadi sudah dijelaskan datanya, juga menurunkan penghasilan. Sehingga bagaimana langkah-langkah yang diperlukan untuk kembali meningkatkan peluang pendapatan itu. Dalam arti bisa membuka lapangan kerja baru atau meningkatkan penghasilan masyarakat. Nah, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Yang sudah dilakukan adalah salah satunya misalnya bantuan sosial dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Kemudian juga ada program-program sosial yang lain. Tapi yang ingin kita gali di sini yang ke depan adalah bagaimana upaya yang lebih strategis ke depan dalam kerangka menumbuhkan perekonomian. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana upaya pengembangan kawasan. Jadi dari pemikiran tadi bahwa banyak orang pulang ke kampung gitu ya. Di kampung itu mereka ada sebagian yang mungkin serabutan, ada yang menjadi beban keluarga. Di sisi lain mereka juga punya tanggungan keluarga, tapi juga ada yang menjadi beban keluarga, beban sekitar begitu. Ada yang bekerja serabutan beralih profesi. Di antara itu juga ada yang mempunyai inisiatif inovatif gitu, misalnya menghasilkan lapangan kerja baru. Mereka mungkin berdagang atau menghasilkan karya-karya baru gitu. Nah, ini yang akan kita gali. Jadi bagaimana kita membangun konsep pengembangan kewilayahan. Jadi pada masa pandemi ini ya, kita nggak tahu kapan paskanya ya, karena pandemi ini masih terus berlangsung, kita nggak tahu kapan berakhirnya ya, kita sebut saja era pandemi ini. Tentu kita membutuhkan pemulihan-pemulihan itu ya. Nah, di antara banyak orang yang terkena PHK dan kehilangan pekerjaan kemudian pulang kampung itu juga banyak yang belum memiliki harapan untuk kembali lagi, misalnya akan kembali lagi ke Jabodetabek, apakah mereka nanti akan dapat pekerjaan lagi di sana dan segala macam. Itu banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab dan eh, sebagian besar mungkin belum bisa memikirkan untuk kembali terus mendapatkan pekerjaan semula. Artinya harus ada upaya langkah strategis untuk memberikan lapangan kerja di Jawa Tengah sendiri. Artinya bagaimana menumbuhkan kawasan-kawasan yang potensial di Jawa Tengah untuk bisa menyerap tenaga kerja yang potensial itu. Katakanlah kalau orang sudah merantau sebetulnya mereka punya pengalaman-pengalaman tertentu yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah. Jadi salah satu upaya, ini hanya salah satu upaya yang mencoba untuk kita lakukan adalah bagaimana mengupayakan tumbuhnya kawasan-kawasan ekonomi baru di
Jawa Tengah, terutama ini karena banyak yang berasal dari pedesaan dan pedesaan kita sebenarnya punya potensi, maka kita lebih mengarahkan pada kawasan pedesaan. Namun pedesaan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan eh, pedesaan suburban atau perkotaan juga bisa. Artinya tidak hanya fokus pada kawasan di pedesaan di pelosok, tapi kawasan pedesaan pada umumnya. Jadi bagaimana menumbuhkan misalnya kota-kota di tingkat kecamatan itu bisa tumbuh bergerak dengan adanya kegiatan ekonomi. Jadi tadi ada fenomena tenaga kerja yang mungkin kehilangan pekerjaan atau terkena PHK dari luar daerah, sedangkan mereka punya pengalaman, punya potensi. Di satu sisi mungkin daerah-daerah itu juga di pedesaan, di pinggiran kota itu punya potensi juga di daerah itu untuk dikembangkan, sehingga ini menjadi suatu upaya bagaimana memberdayakan tenaga itu untuk membangun pertumbuhan ekonomi di pinggiran-pinggiran itu. Mungkin itu salah satu solusi ya yang menjadi pokok dari penelitian ini. Jadi kita menginginkan mungkin satu terselesaikannya masalah PHK atau kehilangan pekerjaan. Yang kedua adalah masalah pertumbuhan ekonomi yang bisa kita dorong dan juga nanti pengaruhnya kepada kesejahteraan atau penanggulangan kemiskinan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kami kemarin telah mengirimkan surat yang dalam surat itu intinya kita minta bantuan. Memang tadi Bu Risa sudah menyebutkan ada 5 jenis kuesioner atau instrumen yang kita berikan. Pertama kita berikan kepada pemerintah kabupaten kota, yang kedua kita berikan kepada kecamatan, yang ketiga kepada pemerintah desa, 4 kepada pelaku UMKM, dan yang terakhir kepada korban-korban yang terdampak PHK atau kehilangan pekerjaan itu sendiri. Jadi dari 5 itu nanti kita akan laksanakan bertahap. Nah, khusus untuk hari ini kita lebih fokus kepada kabupaten kota dulu. Karena nantinya bagaimana disebutkan, tahapan selanjutnya adalah pendalaman di masing-masing lokasi. Nah, lokasi nanti akan kita tentukan berdasarkan pada pengisian kuesioner pada hari ini. Jadi mungkin tidak semua kabupaten kota akan kita perdalam karena nanti kita lihat dari kapasitas kita, jadi waktunya juga dari pembiayaan bisa enggak kita kemudian memperdalam beberapa daerah. Paling tidak kita sudah menemukan tipe-tipe daerah yang bisa mewakili untuk karakter Jawa Tengah. Jadi tidak semua mungkin kabupaten kota akan kita perdalam. Nah, kita mengundang kabupaten kota dalam siang hari ini mungkin salah satunya juga untuk memperdalam, yang kedua untuk klarifikasi pengisian kuesioner, yang ketiga kita juga bisa menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu yang mungkin punya gambaran lebih jelas di tingkat masyarakat. Di tingkat masyarakat bagaimana kondisi yang sebenarnya sehingga bisa mengarahkan penelitian ini lebih fokus gitu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, apabila kemarin ada surat kemudian memang ada 5 jenis form itu, mohon maaf belum semuanya kita laksanakan. Hari ini kita tahapannya di kabupaten kota dulu, dan nanti apabila ada yang perlu kita dalami akan kita dalami. Tapi apabila tidak kita pilih, itu Bapak Ibu yang tidak terpilih tidak perlu mendalami sampai tingkat kecamatan, apalagi sampai masyarakat gitu ya. Jadi kita konsentrasi dulu di kabupaten atau kota sekarang ini. Nanti yang terpilih baru melanjutkan ke tingkat kecamatan dan desa. Yang dalam hal ini kita akan melihat potensi tadi kawasan, potensi ekonomi kawasan dan permasalahan PHK atau pengangguran yang ada. Sehingga nanti tidak semua daerah akan kita dalami dan hanya daerah-daerah tertentu yang punya kawasan. Di dalam satu kabupaten kota mungkin juga kita hanya akan memperdalam beberapa 1 atau 2 kecamatan. Jadi mungkin itu gambaran besarnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita fokus dulu ya Bapak Ibu kepada form kuesioner Google Form yang diperuntukkan bagi kabupaten kota, bagi pemerintah kabupaten kota. Jadi kami sudah mengirimkan kemarin dalam bentuk link formnya gitu. Jadi sekali lagi nanti untuk yang kecamatan, desa dan segala macam jangan diteruskan dulu. Kita fokus di kabupaten kota dulu karena ini berfungsi untuk pemetaan awal. Yang pertama, form itu ada 5 bab besar ya yang kita sampaikan. Di dalam form itu ada 5 bagian ya. Yang pertama adalah profil Bapak Ibu sekalian. Jadi profil ini nanti yang mengisi atau pejabat yang mengisi ini di situ ada form nama, instansi, kemudian kalau
instansi ini kami memang harapkan Bapeda jadi sebagai pintu kita, meskipun nanti Bapak Ibu dalam pengisian data akan minta bantuan dari rekan-rekan Bapermasdes biasanya atau Dinas UMKM dan Dinas Tenaga Kerja, monggo itu dilakukan, tapi untuk kontak data ini secara satu pintu saja kita melalui Bapeda. Jadi pengisian untuk setiap kabupaten kota untuk form ini hanya satu. Jadi dari Bapeda saja, nanti ditulis saja instansi Bapeda Litbang Kabupaten Kota titik-titik, kemudian jabatan yang mengisi dan alamat instansi. Jadi untuk profil ini berisi tentang nama dari pengisi data di Bapeda. Untuk sumber data monggo kami persilahkan Bapak Ibu dari sumber Bapermasdes, kemudian Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja itu memang agar ada data yang lebih komprehensif dan data yang terbaru. Itu yang bagian pertama tentang profil, berisi tentang pengisian dari Bapeda. Yang kedua, potensi desa atau kalau di kota ya kelurahan gitu ya. Di kabupaten juga ada kelurahan, nanti juga diisi sekalian. Di situ silahkan di dalam form tentang potensi desa atau kelurahan ada beberapa pertanyaan, kalau tidak salah 10 yang nanti dipecah-pecah gitu ya. Pertama, jumlah desa. Mungkin Bapak Ibu yang di kabupaten kota sambil membuka link form yang sudah kita sampaikan. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang misalnya data ini tidak mungkin terisi, nanti mohon disampaikan ke kami untuk kita revisi, atau kategori-kategorinya tidak sesuai dengan kategori yang berlaku, mungkin nanti bisa disampaikan. Ini adalah form screening untuk kami, jadi memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang pertama adalah jumlah desa dan kelurahan. Silahkan Bapak Ibu mengisi desa sekian, kelurahan sekian. Kalau hanya kelurahan semua ditulis kelurahan sekian gitu. Itu untuk pertama, jumlah desa dan kelurahan. Kemudian di situ ada pertanyaan tingkat pembangunan desa atau kelurahan. Nah, status ini berdasarkan penilaian indeks desa membangun. Kami harapkan informasi-informasi ini sudah ada ya. Kalau berdasarkan indeks desa membangun itu ada 5 kategori ya. Pertama adalah sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Nah, ini untuk desa Bapak Ibu sekalian. Kita tidak punya basis data spesifik untuk kelurahan apakah bisa dikategorikan seperti ini gitu ya. Karena ini yang apa namanya ada penilaian indeks desa membangun adalah di tingkat desa gitu. Kalau kelurahan mungkin ada penilaian kelurahan gitu ya. Nanti mungkin bisa disampaikan atau bisa disejajarkan kriterianya itu dengan desa itu. Jadi mungkin bisa dituliskan misalnya ketika ada form desa berkembang gitu. Bapak Ibu mungkin bisa mengisikan juga di sana kelurahan ya, di catatan ada kelurahan yang berkembang atau dengan posisi yang setara sekian. Tapi andai kata ada kriteria lain nanti mohon disampaikan agar kita bisa menyesuaikan di formnya. Itu tentang tingkat pembangunan desa begitu nih. Jadi ada indeks desa membangun yang bisa digunakan untuk menjawab permasalahan itu. Ada 5 kriteria. Nanti silahkan diisikan jumlahnya ya, jumlahnya yang tertera di situ. Kemudian yang ketiga adalah kondisi alam pedesaan. Ini kita memang disederhanakan, kita membagi berdasarkan kondisi topografi gitu ya. Topografi suatu lahan atau ketinggian. Di sana kita mulai dari desa atau kelurahan pesisir itu ada berapa ya. Kalau kita sepakati saja yang pesisir itu ya yang menyentuh laut atau punya pantai gitu Bapak Ibu sekalian, itu pesisir gitu ya. Karena nanti di sana terkait dengan potensinya. Yang kedua dataran rendah ya. Dataran rendah ini sebetulnya kalau menurut topografi ya di bawah 200 meter mdpl ya. Bisa saja daerah itu mungkin ketinggiannya hanya 6 meter tapi tidak punya laut atau jauh dari laut. Bisa. Kan sangat mungkin. Jadi dataran rendah ya
daratan yang di bawah 200 meter. Kemudian ada menengah, ini sebetulnya lebih pada ke perbukitan atau di agak pegunungan sedikit ya. Kalau kita sepakati antara 200 sampai 600 Bapak Ibu yang kami hormati. 200 sampai 600 mdpl gitu ya. 200 sampai 600 mdpl. Kemudian yang tinggi itu di atas 600 ya, sudah daerah-daerah agak dingin gitu ya. Sampai mungkin ya tinggi mungkin ada yang 1.500 mungkin ya. Itu nggih Bapak Ibu yang kami hormati, kesepakatan tentang kondisi alam ini berdasarkan topografinya. Terus yang keempat, potensi ekonomi. Nah, tadi kami menyinggung tentang bagaimana ada korban PHK, kemudian kita berupaya menumbuhkan ekonomi ya. Kita berupaya untuk menginventarisasi potensi-potensi tersebut. UMKM, UMKM ini biasanya pengolahan ya, kalau di masyarakat desa itu ya. Itu industri-industri pengolahan biasanya, atau industri kecil yang mungkin industri bahan baku atau industri peralatan gitu ya. Itu ada berapa unit. Kemudian sektor pariwisata yang sudah berkembang, terutama pariwisata baik masyarakat maupun dari unit usaha mungkin ya. Silahkan. Kemudian potensi ekonomi di bidang pertanian. Pertanian ini mungkin ada usaha-usaha tani gitu ya, CV-CV pertanian gitu disebutkan. Kemudian ada peternakan, sama tadi perkebunan, perikanan, mungkin ada pengolahan ikan dan segala macam. Kemudian ada perdagangan, jasa termasuk perbengkelan gitu mungkin. Terus ada industri kreatif, kerajinan-kerajinan bisa masuk di sini. Itu nanti mungkin bisa disebutkan potensinya ada berapa banyak usaha-usaha itu di daerah Bapak Ibu. Kemudian produk unggulan ini kita tidak membatasi apa saja, silakan mau ditulis mulai dari produk unggulan materi, non materi, misalnya ada wisata, ada budaya, ada produk unggulan, ada barang pertanian, ada peternakan, ditulis jenis produknya yang memang sudah punya nama, atau kalau sudah punya IG misalnya indikasi geografis mungkin bisa dibuat keterangan di situ. Jadi produk unggulan yang memang sudah memiliki nama atau brand dan sudah terpasarkan dengan baik. Itu untuk berlaku untuk satu kabupaten kota ya, tidak kita batasi untuk desa atau kecamatan tertentu. Kemudian nomor 6 adalah kondisi infrastruktur. Di situ kita membagi menjadi 3. Ada kondisi baik, sedang, dan kurang baik. Nah, ini yang Bapak Ibu isi cukup persentasenya. Persentase kondisi infrastruktur. Ini kalau kita harapkan kondisi infrastruktur ini yang memang benar-benar dikelola oleh desa, masyarakat desa, atau di kelurahan ya masyarakat kelurahan, bukan kondisi jalan dari pemerintah kabupaten. Tapi kalau data itu memungkinkan untuk dipecah-pecah, kita nggak tahu sumber datanya bisa atau tidak gitu ya, di dinas PU misalnya. Jadi kondisi infrastruktur ini cukup persentase saja. Kemudian tingkat pendidikan masyarakat, ini tingkat pendidikan masyarakat kita klasifikasikan mulai dari tidak tamat SD atau tidak sekolah sampai SD, SMP, SMA sederajat, diploma, dan sarjana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini memang isinya jumlah orang. Monggo diisi jumlah orang saja, tidak apa-apa, nanti kita yang mempresentasekan. Jadi data ini mungkin sudah ada di Dinas Pendidikan atau di BPS, mungkin tinggal diisikan di sana. Kemudian yang nomor 8, lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga di tingkat desa atau kelurahan, itu ada BUMDes di sana, kemudian ada BPD, ada Poktan dan Gapoktan, Karang Taruna, kelompok wanita tani atau KWT, dan unit lainnya. Unit lainnya ini biasanya ada LPMK di kelurahan, kemudian ada misalnya PAM itu ya, PAM Simas gitu kan juga ada.
Itu kalau mau dituliskan, monggo dituliskan, cukup jumlahnya saja nggih Bapak Ibu, misalnya ditambahkan LPMK berapa unit, spam berapa unit gitu. Ditambahkan nilainya mungkin bisa dituliskan semua di situ kalau belum tertuang di dalam form yang tersedia. Kemudian mata pencaharian utama warga. Jadi di dalam pertanyaan mata pencaharian utama ini kita klasifikasikan ada petani, kemudian buruh tani, pedagang, buruh harian lepas, buruh industri, nelayan, jasa. Nah, ini kami juga masih membuka, andai kata Bapak Ibu pengen menambahkan lainnya, misalnya apa yang memang sekiranya dominan atau dikasih kolom yang lebih bebas lainnya, monggo nanti disampaikan agar ditambahkan ke formnya. Ya, sebetulnya kalau A sampai H petani sampai jasa itu mungkin dominan gitu ya, tapi mungkin ada yang lain mungkin yang bisa ditambahkan sesuai dengan data yang ada. Nah, itu nanti formnya bisa kita tambahkan. Kemudian dari profil yang terakhir adalah kerjasama desa dan kelurahan. Jadi apakah ada kerjasama antar desa atau kelurahan yang terjadi di daerah Bapak Ibu sekalian? Jumlahnya berapa? Misalnya satu kerjasama BUMDes di kecamatan ini. Jadi monggo dituliskan agar kita bisa mengidentifikasi. Kemudian dikerjasama dengan swasta, mungkin dengan perusahaan-perusahaan swasta begitu ya, untuk produksi atau untuk penjualan. Kemudian yang ketiga kerjasama dengan BUMN atau BUMD, biasanya ada yang kerjasama dengan Pertamina, dengan PLN dan segala macam, atau dengan perusahaan daerah, monggo dituliskan ada atau tidak. Kemudian dengan akademisi, apakah ada kerjasama desa dengan pihak-pihak akademisi dalam pengembangan pembangunan di desa. Kemudian dengan LSM, apakah ada kerjasama itu? Silahkan dituliskan. Mungkin dalam satu paragraf gitu ya, bisa dituliskan. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga itu terkait dengan kebijakan pembangunan. Pertama yang kita minta adalah regulasi. Silahkan diupload regulasinya, misalnya dengan perda atau perbub atau perwal gitu ya. Ada atau tidak kebijakan tentang pembangunan desa atau kelurahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bentuk-bentuk fasilitasi. Nah, fasilitasi ini kita bagi dalam bentuk dana ya, total dana itu berapa, kemudian ada program mungkin pelatihan atau fasilitasi kerjasama disebutkan di situ. Kemudian ada bentuknya sarpras, peralatan-peralatan atau infrastruktur, monggo dituliskan. Kemudian ada yang lainnya. Yang lainnya itu mungkin ada hibah dan segala macam, mungkin bisa disebutkan di situ, atau bansos atau bantuan dari lembaga, bantuan bentuk lain gitu dari pemerintah kabupaten. Jadi yang kita minta adalah bentuk fasilitasi dari pemerintah kabupaten, kota kepada desa atau kelurahan. Jadi itu yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah fasilitasi produk unggulan daerah. Apakah sudah ada misalnya pelatihan, pendampingan dan segala macam untuk peningkatan kualitas produk unggulan daerah di masyarakat gitu ya, baik di desa maupun di kelurahan. Kemudian fasilitasi pemberdayaan masyarakat, ini contohnya mungkin dari pelatihan, kemudian penyuluhan dan pengorganisasian masyarakat. Monggo nanti kalau ada program-program itu disampaikan. Kemudian kawasan sendiri ya. Jadi kawasan itu sendiri. Adakah kebijakan pengembangan kawasan pedesaan atau kawasan ya di perkotaan juga bisa, terkait dengan pembangunan, misalnya kawasan wisata di Pulau Sari, Pemalang contohnya. Misalnya. Adakah kebijakan-kebijakan seperti itu di kabupaten kota untuk pembangunan kewilayahan? Itu terkait dengan kebijakan. Yang keempat, bagian keempat, kita menanyakan tentang permasalahan di era pandemi COVID-19 ini. Kita bagi permasalahan itu dalam permasalahan sosial, ya. Kemudian nanti ada
permasalahan ekonomi. Permasalahan sosial, Bapak Ibu nanti tinggal diisi saja. Yang pertama, pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat itu secara umum ya interaksi sosial, kemudian hubungan sosial gitu. Mungkin menurut Bapak Ibu di masyarakat itu bagaimana pengaruhnya? Tidak berpengaruh, sedikit berpengaruh, atau sangat berpengaruh. Monggo dipilih salah satu. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada kenaikan angka kemiskinan? Kira-kira berapa kenaikannya? Itu tadi digambarkan misalnya di Jawa Tengah 0,08 gitu ya. Kemudian tingkat pengangguran ada nggak kenaikannya? Itu tinggal Bapak Ibu dipilih angkanya sesuai dengan data yang ada. Kemudian jumlah perantau yang kembali ke kampung gitu ya, ini ke desa atau kelurahan. Yang kedua, selain itu juga jumlah orang yang kena PHK atau kehilangan pekerjaan yang tinggal di situ. Jadi kira-kira berapa orang jumlah yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaan. Kemudian wilayah yang tertinggi, sebutkan wilayah yang tertinggi itu di daerah mana, di kecamatan mana saja misalnya yang tertinggi. Misalnya kalau di Purbalingga misalnya, Karangreja misalnya, ya disebutkan wilayah-wilayahnya. Kemudian yang selanjutnya aktivitas perantau yang di kampung gitu, yang desa atau kelurahan. Itu mereka kira-kira yang menganggur berapa persen, yang kerja serabutan berapa persen, yang sudah berwirausaha sendiri berapa persen, yang sudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain berapa persen. Kira-kira data ini bisa terkumpul atau tidak, yang jelas ini sangat membantu kami Bapak Ibu sekalian untuk, karena memang permasalahannya adalah di sini. Jadi mohon untuk disediakan data yang penting ini gitu ya, terkait dengan jumlah yang PHK itu yang sekarang masih menganggur, yang sudah bekerja, wirausaha atau kerja di tempat lain. Kemudian ini terkait sosial itu kriminalitas, ada tidak kerawanan tadi disebutkan Bu Risa, ada tingkat kerawanannya, bagaimana kondisinya di desa atau lingkungan di Kabupaten Bapak Ibu. Apakah ada peningkatan sedikit, sedang atau tinggi. Mungkin itu tentang sosialnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian tentang ekonomi terkait dengan pertama sektor yang terdampak. Ya, sektor yang terdampak ini artinya yang sangat kolaps dengan adanya pandemi ini, misalnya dari wisata misalnya, atau dari jasa misalnya, itu disebutkan kalau lebih detail lebih bagus. Kemudian sektor yang bisa bertahan misalnya pertanian misalnya, atau industri olahan pangan yang masih bertahan. Kemudian yang ketiga dari sisi ekonomi adalah daya belinya bagaimana, tetap sedikit menurun atau sangat menurun, silahkan dipilih salah satu. Yang terakhir dari sisi ekonomi adalah harga-harga gitu, apakah terjadi kenaikan atau tidak dari kebutuhan pokok itu, silahkan dipilih sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu lihat di daerah Bapak Ibu semua ya. Mungkin itu terkait dengan kondisi yang diakibatkan oleh pandemi COVID. Kemudian solusi. Nah, solusi ini terkait dengan sosial ekonomi, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dalam hal penanganan pandemi COVID ini. Pertama, pemanfaatan kearifan lokal untuk menghadapi pandemi. Ini contohnya kalau di Jawa Tengah itu adalah Jogo Tonggo, misalnya gitu ya. Ada atau tidak pemanfaatan kearifan lokal seperti itu untuk mengatasi pandemi itu secara sosial. Kemudian bantuan sosial dari Pemkab apa saja yang sudah masuk. Kemudian yang ketiga, apakah ada kegiatan padat karya yang dalam hal ini sebenarnya untuk mengatasi sementara ya angka pengangguran gitu ya, orang-orang yang menganggur misalnya membuat beberapa proyek sosial gitu ya. Kemudian yang keempat, sektor potensial apa yang bisa didorong untuk mengembangkan perekonomian. Jadi yang potensial itu Bapak Ibu memandang sektor-sektor apa saja. Kemudian yang kelima, diperkirakan berapa besar penyerapan tenaga kerja dari sektor yang berkembang. Mungkin perkiraannya berapa.
Kemudian yang keenam, solusi selama ini yang sudah diberikan untuk orang-orang kehilangan pekerjaan atau terkena PHK. Itu pemerintah kabupaten kota sudah melakukan langkah-langkah apa saja. Kemudian apakah ada yang ketujuh adalah program penciptaan usaha baru untuk menyikapi ini. Misalnya untuk menciptakan wirausaha baru itu mendorong wirausaha dengan pelatihan, fasilitasi, permodalan dan segala macam. Apakah ada kegiatan-kegiatan itu? Kemudian yang kedelapan adalah apakah ada program penguatan kerjasama antar desa atau antar kelurahan untuk meningkatkan perekonomian. Terus yang kesembilan, apakah ada penguatan kerjasama desa dengan lembaga non-desa seperti dunia usaha, LSM atau lembaga lain dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian desa. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita membahas pengisian ini. Silahkan Bapak Ibu nanti memberikan masukan apa-apa yang kira-kira mustahil untuk diisi atau ada form yang masih belum sesuai. Misalnya untuk form yang tentang tingkat pembangunan desa itu kok masih 3, harusnya kan tadi 5 gitu. Atau tentang kondisi alam berdasarkan topografi itu ada yang kurang pas misalnya. Monggo disampaikan. Dan kami harapkan nanti sudah ada kesepakatan kita sama-sama untuk melengkapi data ini sampai dengan bulan tanggal 7 ya. 13 paling lambat, tapi kalau bisa sebelum itu karena itu membantu kita untuk menentukan lokasi lanjutan. Jadi monggo sampai pertengahan bulan sampai tanggal 13 untuk diisi data-data ini dengan sebaik mungkin, dan silahkan kalau ada hal yang perlu diperjelas bisa konsultasi dengan tim. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengisian hari ini. Jadi sekali lagi kita hari ini fokus dulu pada form untuk kabupaten kota. Adapun nanti untuk kecamatan, desa, dan masyarakat itu akan kita tindak lanjuti nanti setelah data-data terkumpul. Jadi untuk yang ke tingkat bawah masih kita pending dulu. Kita fokus kepada desa, kepada kabupaten kota di 35 daerah di Jawa Tengah sebagai satu upaya untuk mencari data secara umum. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya kira cukup jelas ya tadi yang disampaikan Pak Arif terkait dengan pengisian kuesioner yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin ada beberapa kuesioner yang harus diisi, ini kita lakukan secara bertahap. Jadi yang tahap pertama itu adalah kuesioner yang diisi, yang kita mohon untuk bisa diisi oleh kabupaten kota. Dalam hal ini pemerintah kabupaten kota, Bapeda Libang. Terus selanjutnya setelah data yang sudah diisikan ini kita terima, ini tentu nanti akan kita gunakan sebagai bahan analisis selanjutnya untuk tahapan berikutnya, yaitu data kecamatan yang sudah terpilih, kecamatan maupun desa. Jadi barangkali ada penyampaian tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Jadi dari Kudus, monggo dibacakan kalau seandainya langsung atau pertanyaan dari Bapeda Kudus. Untuk pengisian kuesioner yang ada 5 link untuk yang tingkat kecamatan desa, pelaku usaha itu yang mengisi kecamatan dan desa terkait yang kemarin diusulkan sebagai desa inovasi. Kudus usul 3 desa atau semua desa dan kecamatan mengisi kuesioner tersebut. Deadline pengisian kuesioner kapan? Pertanyaan kedua, kuesioner untuk pelaku usaha desa atau kelurahan yang isi siapa? Berapa responden? Termasuk untuk masyarakat korban PHK yang isi siapa? Dan berapa responden?
Ya, terima kasih untuk Kudus nih. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa hari ini kita fokus dulu untuk kabupaten kota karena kita pemetaan atau screening dulu karena nanti tidak semua daerah akan kita pilih sampai tingkat bawah. Ini pemetaan dalam kerangka untuk menentukan lokasi yang lebih detail nantinya. Jadi untuk pertanyaan dari Kudus mungkin bisa disimpan dulu, nggih. Jadi untuk kecamatan mana yang dipilih, desa sampai masyarakat belum kita bahas karena nanti akan kita tentukan setelah kita menerima data dari 35 kabupaten kota, baru kita bisa menentukan lokasi pendalaman dari kawasan-kawasan itu. Dan tidak semua daerah kabupaten kota akan kita pilih. Jadi mungkin nanti hanya beberapa yang bisa kita perdalam, yang bisa mewakili karakter kita Jawa Tengah, sehingga nanti untuk menentukan kecamatan mana, desa mana, terus bagaimana menentukan masyarakatnya itu nanti akan kita bahas setelah data-data semua ini terkumpul dari kabupaten. Jadi mohon untuk data dari kecamatan, desa dan masyarakat belum dikumpulkan dulu. Jadi masih kita tahan. Mungkin itu jawaban untuk Kudus. Terima kasih. Untuk yang kedua, yang desa inovasi begitu ya, itu juga nanti belum kita bahas. Mungkin itu untuk jawaban dari Kudus. Terima kasih. Jadi monggo kami berikan kesempatan barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung, kami persilahkan. Tegal, langsung ya? Langsung atau chat? Langsung. Monggo kami berikan kesempatan dari Kabupaten Tegal. Monggo, Pak. Kota Tegal, monggo. Baik, suaranya diaktifkan, Pak. Di sini masih mute. sudah, Pak. Halo, tes. Bisa volumenya ditambah, Pak? Volumenya ditambah. Tes. Halo. Dikit lagi tambah, Pak, volume. Di sini kedengarannya masih kecil sekali. Monggo dicoba. Tes, halo, tes. Tes. Bisa dikeraskan sedikit, Pak, volumenya? Ya, tes. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Tes, tes. Halo. Dengar, Pak. Kekerasan, Pak. Kurangi dikit. Oh, kekerasan. Malah kekerasan ya, ditambahi. Tes. Oke, monggo, Pak. Nggih. Sugeng siang, matur nuwun kesempatan yang diberikan pada saya. Yang pertama terkait dengan kuesioner ini, karena ini sudah dijelaskan tadi bahwa ini secara bertahap nanti baru kuesioner yang untuk tingkat kabupaten atau kota. Secara teknis nanti mungkin tetap kita masuk ke sistem yang akan kita isikan ya Pak untuk kuesioner, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan data khusus untuk di kebijakan pembangunan desa atau kelurahan terkait dengan nomor 1 regulasi pembangunan desa atau kelurahan, karena memang seperti di kita itu kan ada kegiatan APIK, akselerasi pembangunan infrastruktur, ini yang barangkali ini yang akan kita masukkan karena memang ada dana pembangunan di tingkat kelurahan, ini yang akan kita masukkan. Kemudian yang terkait dengan permasalahan di era pandemi COVID ini, terus terang Bapak, yang terkait dengan di
poin 1 khususnya di kolom D, E ini. Jadi data terkait dengan perantau yang terkena PHK memang kita minim data, tetapi ada data yang dari beberapa perusahaan yang menyampaikan laporan ke Disnaker itu terkait dengan beberapa jumlah tenaga kerja yang terkena dampak COVID kemarin yang terkena PHK. Tetapi bukan perantau, tetapi memang itu dari beberapa perusahaan. Barangkali ini apakah bisa nanti digunakan acuan untuk mengisi terkait dengan indikator permasalahan di era COVID ini. Kemudian terkait dengan solusi sosial ekonomi, pemanfaatan kearifan lokal kalau tadi disampaikan seperti di Jawa Tengah atau di Semarang kaitannya dengan Jogotongo. Kalau di Kota Tegal ini kan memang berbeda penanganan COVID kemarin. Kalau kita kan menggunakan pola yang agak ekstrim barangkali kemarin kan, tetapi ya dampaknya memang bisa kita rasakan. Kemarin dengan pola ada karantina wilayah, kemudian kondisi mematikan lampu pada saat malam, apakah ini bisa kita jadikan acuan untuk mengisi di dalam kuesioner ini. Barangkali itu saja Bapak beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak dari Kota Tegal. Yang terakhir dulu matikan lampu itu ya. Itu salah satu kearifan lokal itu ya Pak ya. Kan caranya beda-beda tiap daerah itu. Ada yang mati lampu. Ya. Kalau di India ada yang pakai rotan itu ya. Monggo Pak itu dituliskan saja. Jadi itu referensi juga bagi kami bahwa penanganan itu kan sangat tergantung dari kondisi sosial, selain dari kebijakan pimpinan gitu ya. Untuk Tegal misalnya ada PSBB, kemudian ada kebijakan mematikan lampu, tutup fasilitas publik, monggo itu disampaikan Pak. Terus yang kedua data ini Pak ya, data terkait dengan orang yang korban PHK. Memang kami menyadari data ini akan sangat sulit, apalagi kita tidak punya sistem pendataan yang sistematis gitu ya, orang yang kerja di luar kemudian kembali kita sulit mendeteksi. Tapi data yang dari perusahaan saya kira apapun bisa dimanfaatkan Pak. Jadi nanti Bapak bisa koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyampaikan data-data seoptimal mungkin Pak. Jadi data-data dari perusahaan, jadi tadi itu kan ada beberapa kategori orang PHK itu ada yang dari luar kota, Jabodetabek, mungkin dari Surabaya, mungkin dari kota-kota besar lain. Itu memang sulit ya, kecuali kita mendatangi rumah per rumah gitu ya. Terus kemudian data yang dari perusahaan sekitar itu juga bisa Pak, nanti dikombinasikan saja Pak. Jadi data yang dari perusahaan-perusahaan di sekitar kota itu, di Tegal misalnya ada berapa yang di PHK itu dimasukkan, nanti kemudian ditambahkan perkiraan dari orang yang pulang kampung akibat di PHK itu mungkin bisa digunakan Pak, kombinasikan data-data itu. Jadi kami menyadari bahwa tidak mudah melakukan pendataan yang sifatnya mendetail seperti ini karena itu kita tidak punya sistem ya yang bisa langsung mendeteksi gitu. Kemudian tadi terkait dengan kebijakan, monggo Pak, kebijakan apapun yang sudah dilakukan dalam rangka pembangunan di kawasan pedesaan atau pemukiman untuk meningkatkan perekonomian bisa disampaikan Pak. Jadi entah itu nanti sifatnya kebijakan bentuk dana, program pelatihan, program peningkatan sarpras, atau yang lain mungkin bisa disampaikan Pak, kita terbuka. Terus kemudian terkait dengan mungkin pengisian ya Pak ya. Memang nanti kita harapkan lewat sistem Pak, lewat sistem karena akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan tabulasi dan pengolahannya. Jadi karena di sistem itu sudah tertata dengan baik gitu ya Pak ya. Mungkin ini sekaligus kita menyambung Tegal ya, kabupaten yang ini ya, kabupaten ini kalau nggak salah masuk ke kami terkait dengan permintaan kuesioner gitu ya.
dari Pak Samsudin ini ya. Pertama, kuesioner yang di Google Meeting itu apakah bisa dikirimkan? Mungkin nanti kita bisa mengirimkan dokumen Word-nya ya, dokumen kertasnya ini Pak, dalam bentuk file Word, nanti kita kirimkan, mungkin bagi pedoman Bapak, jadi ketika mengisi ke Google Form kan tidak bisa langsung ngisi semuanya, mungkin Bapak harus nyari dulu, silahkan data itu dicari dengan pedoman form dari yang kami kirim, nanti yang bentuknya Word, untuk pedoman di pencarian data lapangan, nanti kalau data itu sudah terkumpul, baru panjenengan masuk ke sistem, di input di situ. Jadi nanti bisa di-download Pak, kita uploadkan dari sini. Kemudian ini ada pertanyaan lagi untuk kuesioner ke kecamatan. Jadi sekali lagi kami jelaskan, hari ini kita fokus ke kues di tingkat kabupaten kota dulu, untuk kecamatan, desa, dan masyarakat masih kita pending karena akan kita analisis lagi data di tingkat kabupaten kota untuk melihat lokasi-lokasinya. Jadi nanti tidak semua kabupaten kota akan kita teruskan ke kecamatan sampai kecamatan ya. Dan juga mungkin di dalam satu kabupaten kota hanya 1-2 kecamatan yang akan kita lihat berdasarkan dari data-data yang masuk di tingkat kabupaten kota ini. Mungkin itu jawaban-jawaban. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan dibacakan dulu. Pertanyaan dari Boyolali, untuk poin pembinaan pembangunan desa itu akan lebih luas. Sedangkan yang menjadi penelitian ini adalah fokus ke kawasan perdesaan. Apakah poin pembangunan desa agar lebih dispesifikasikan menjadi pembinaan pembangunan kawasan perdesaan, sehingga isian dari poin tersebut bisa kami sampaikan dengan data yang berasal dari desa yang mempunyai potensi yang menjadi kawasan perdesaan. Oh baik, ini pertanyaan bagus sekali dan sangat substantif gitu ya. Itu poin yang ketiga ya, kebijakan pembangunan itu ya. Kalau nggak salah mulai dari satu regulasi, bentuk-bentuknya, fasilitasi gitu ya. Mungkin ini satu ide yang bagus gitu ya. Mungkin ini ide yang bagus. Bisa saja nanti kita sepakati. Kalau memang disepakati nanti kadang begini, memang dalam pengisian form itu secara alamiah akan mengisikan mungkin banyak hal ya. Jadi kadang di luar data yang dibutuhkan. Jadi kalau memang dibatasi lebih baik terkait dengan regulasi pembangunan itu yang mengarah pada pembangunan kawasan gitu. Jadi tidak semua kebijakan terkait dengan pembangunan ini. Tapi sekali lagi kebijakan ini juga tidak harus selalu ada judul kawasannya begitu ya. Misalnya ketika peningkatan infrastruktur antar desa itu kan sudah menjadi pembangunan kawasan gitu. Atau regulasi tentang penetapan kawasan penetapan agroindustri misalnya, itu kan sudah otomatis menjadi kawasan. Tapi monggo kalau ada masukan yang lain, jadi nanti bisa kita sepakati agar tidak terlalu umum gitu ya. Tadi saya kira ide yang sangat bagus. Mungkin ada tambahan dari Bu Risa terkait ini. Cukup. Ada lagi pertanyaannya? Ini tambahan dari yang Boyolali. Karena beda antara pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, memang dalam substansinya itu sangat bisa dibedakan kalau kita ngomong hanya kawasan gitu ya.
kawasan itu hanya fokus pada keterpaduan antar desa gitu ya. Kalau desa sendiri mungkin juga bisa saja hanya 1-2 desa. Nah, ini monggo Bapak Ibu kami mengundang yang lain agar nanti ada kesepahaman gitu ya. Kesepahaman dari jawaban Bapak Ibu semua untuk masalah kebijakan ini ya. Jadi di bagian ketiga, pertanyaan tentang kebijakan pembangunan desa kelurahan. Usul dari Boyolali untuk isiannya fokus kepada hal-hal yang mengarah kepada pembangunan kawasan pedesaan. Jadi tidak umum ke desa gitu karena ada perbedaan fokus gitu. Nah, ini kami mengundang tanggapan yang lain untuk bisa membahas ini karena mungkin ada beberapa pandangan yang lain gitu ya tadi mungkin disampaikan bahwa kalau hanya desa beda karena tidak mengarah ke kawasan. Kalau kawasan misalnya ada kebijakan untuk penguatan kawasan wisata, kawasan agroindustri misalnya, atau penguatan agrowisata gitu. Itu bisa juga. Kalau ada yang lain bisa kita bahas nanti kita buat kesepakatan. Tapi kalau tidak ada, mungkin ini pendapat dari Boyolali cukup bagus ya. Cuma bisa nggak nanti dipahami oleh Bapak Ibu yang lain bahwa yang diisikan harus terkait dengan kebijakan kawasan. Ya, barangkali sedikit saya menambahkan, jadi terkait dengan regulasi pembangunan desa, itu sebenarnya kami ingin mengetahui sejauh mana desa itu memiliki regulasi ataupun kebijakan. Dan tadi dari Boyolali cukup bagus, artinya bahwa itu bisa masuk dalam konteks di dalam regulasi pembangunan desa sebenarnya. Karena pembangunan desa di sana pengembangannya bisa terkait dengan masalah kawasan. Jadi intinya adalah kita ingin mengetahui bagaimana sih regulasi yang dimiliki oleh desa dalam konteks untuk mengembangkan ataupun membangun desa itu sendiri. Bisa jadi bentuk kawasan, bisa jadi bentuk yang lain bagi teman ataupun kabupaten kota yang lainnya. Jadi saya kira itu silahkan Pak, itu bisa ditampung itu Pak Arif. Karena mungkin di tempat yang lain istilahnya bukan regulasi kawasan desa, tetapi di situ regulasi yang terkait dengan pembangunan desa. Jadi itu merupakan bagian dari regulasi yang dimiliki oleh desa. Monggo kami persilahkan yang lain. Masih ada yang lewat chat, okay. Brebes langsung atau chat? Oke, monggo dibacakan. Untuk dari Bapeda Brebes, untuk poin pembinaan pembangunan desa itu akan lebih luas. Sedangkan yang menjadikan penelitian ini adalah fokus ke kawasan perdesaan. Apakah poin pembangunan desa agar lebih dispesifikasikan menjadi pembangunan kawasan perdesaan? Sehingga isian dari poin tersebut bisa kami sampaikan dengan data. Ya, terima kasih sekali. Jadi memang masukan yang sangat sesuai ya gitu dengan tema penelitian bahwa memang kita dari awal menyasar ada dua hal. Pertama adalah fenomena terkait dengan banyaknya orang pulang kampung karena PHK atau kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID ini. Tapi mereka juga harus diselesaikan, diberdayakan. Artinya tidak kemudian menjadi beban di desa, di keluarga begitu ya. Jadi bagaimana adalah menciptakan peluang-peluang lapangan kerja dengan berbagai upaya. Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengembangan kawasan karena di sana tercipta kawasan-kawasan pembangunan baru, kota-kota kecil baru yang bisa menyerap tenaga kerja. Tentu saja nanti industri tumbuh, pengolahan gitu ya, sektor jasa tumbuh dan segala macam akan menjadi peluang lapangan kerja.
Oleh karena itu, tadi ada dari Boyolali yang pertama yang mengungkapkan itu ya, kita sepakati saja Bapak Ibu sekalian, nanti kita tekankan di formnya bahwa kebijakan yang akan ditanyakan di sini adalah kebijakan pembangunan kawasan pedesaan gitu ya. Jadi pembangunan kawasan pedesaan itu lebih fokus kepada ada enggak upaya-upaya pemerintah kabupaten kota itu untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di di daerah-daerah pinggiran gitu ya. Jadi lebih fokus kepada pembangunan kawasan. Yang nanti juga pembangunan kawasan ini kita harapkan bertumbuhnya ekonomi, kemudian berpengaruh kepada pembukaan kesempatan kerja yang lebih luas. Mungkin itu. Tapi juga ini nanti Bapak Ibu dari kabupaten kota yang lain juga kita perlu tekankan untuk menyepakati ini gitu ya. Jadi nanti kebijakan yang pembangunan itu lebih ditekankan kepada ada enggak kebijakan ke arah kawasan ya. Baik dari aspek infrastruktur, dana maupun yang lainnya, program-program yang lain. Mungkin itu dari kami. Kemudian ini sekali lagi memang ada pertanyaan terkait dengan dari Purbalingga misalnya ya, kok ngisinya nggak lewat kecamatan dan desa itu tadi kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak langsung ke desa atau kelurahan, nanti kan kita kalau langsung ke desa kelurahan akan menjadi sensus yang waktunya mungkin lama sekali dan yang jelas datanya akan sangat banyak itu ya. Itu akan menjadi sensus. Memang dari tingkat kabupaten akan mudah nanti kalau semua data di desa kumpul, tinggal melakukan kompilasi gitu ya. Misalnya jumlah orang PHK di desa, kalau semua desa melaporkan kan langsung ketahuan kan seperti itu. Tapi kalau metode seperti ini nanti kita menjadi sensus dan yang kedua tentu waktunya akan lebih lama dan mungkin lebih berat di sisi nanti pelaporan pengolahan datanya begitu ya. Sehingga kita memang fokusnya di tingkat kabupaten dulu untuk mengetahui kira-kira lokasi-lokasi mana yang akan kita perdalam gitu, yang menjadi kantong-kantong dari PHK itu misalnya. Jadi itu mohon maaf untuk pengisian data kita tetap mulai dari kabupaten, kota karena kita melihat screening secara umum dulu baru kita bisa turun untuk menentukan lokasi-lokasi surveinya. Ini kan kita bentuknya survei Bapak Ibu, jadi tidak sensus gitu ya. Kita tidak mendata semua tapi hanya sebagian-sebagian saja yang mungkin menonjol. Mungkin itu yang kami harapkan. Jadi mohon maaf untuk pengisian data di tingkat kecamatan, desa dan masyarakat untuk sementara ditunda dulu sampai kami bisa melihat gambaran umum di tingkat kabupaten. Jadi sampai pada UAS yang kabupaten ini terkumpul baru kita bisa menentukan kecamatan dan desanya. Mungkin itu. Yang lain monggo dibacakan. Pertanyaan dari Bapeda Surakarta. Pertama, untuk kuesioner level kabupaten, saat ini yang dibutuhkan cukup data makro atau sampai data mikronya. Apabila yang dibutuhkan cukup data makro, apakah kami bisa menggunakan data statistik BPS dalam Surakarta dalam angka tahun 2020 ini? Ataukah perlu data yang paling update sampai bulan ini? Sedangkan kalau yang dibutuhkan sampai data mikronya, apakah cukup kami koordinasikan sampai level kecamatan, ataukah harus sampai level kelurahan? Mengingat kami memiliki 54 kelurahan. Terima kasih. Terima kasih. Salah satu alasan memang kita tidak mulai dari ini karena jumlah desa kita saja dan kelurahan ada 8.000-an gitu ya. Baik dari Kota Surakarta ya, memang yang kita harapkan sebetulnya cukup data makro saja. Jadi tidak mencatat orang per orang karena nanti itu tentu akan menjadi pekerjaan yang sangat berat dan sangat lama gitu ya. Kemudian jadi kita lebih fokus menggunakan data makro selama di BPS ada, tapi kami harapkan yang terbaru Bapak Ibu yang terupdate. Jadi
selama Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan OPD yang bisa mengeluarkan data yang terbaru, terupdate, itu yang kami harapkan. Jadi misalnya walaupun BPS rilis tapi rilis untuk data Maret, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan data yang per Juni misalnya dari OPD, itu yang dari OPD itu yang kita gunakan, yang kita harapkan gitu. Jadi memang tetap menggunakan data makro, tidak menggunakan data mikro, karena data mikro nanti kita akan kecamatan gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan data makro? Bisa tadi dari BPS atau mungkin dari OPD-OPD di tingkat kabupaten kota yang sudah punya data terupdate. Mungkin itu, jadi tidak perlu data mikro dan tidak perlu per kelurahan gitu ya. Nanti kan kita dari data makro ini baru akan turun ke kecamatan-kecamatan mengambil data mikro. Tapi tadi sekali lagi tidak semua kabupaten kota akan kita tindak lanjuti, hanya kita melihat kasus-kasus nanti dan peluang-peluang yang menonjol, baru kita akan turun ke kecamatan dan desa. Dan itu tidak semua. Jadi kami harapkan pertama sumber datanya makro yang sudah ada di BPS silahkan digunakan, tapi kami harapkan yang paling update yang dari OPD-OPD kita harapkan itu terutama terkumpul. Jadi tadi seperti data pengangguran dan segala macam gitu ya. Itu kami harapkan malah dari OPD-OPD bisa memberikan. Atau tadi ada yang dari perusahaan-perusahaan bisa melaporkan, malah itu lebih bagus. Jadi sekali lagi untuk data cukup data makro Bapak Ibu yang kami hormati. Silahkan yang lain. Pertanyaan dari Kabupaten Brebes. Dalam kuesioner disebutkan ada desa pesisir, dataran rendah, menengah, dan dataran tinggi. Mohon penjelasan batasan dari desa tersebut. Terima kasih. Brebes ya Brebes memang memiliki itu ya bentangan yang panjang gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ini sebetulnya ini saja siapa gambaran screening saja umum gitu ya. Jadi kalau pesisir itu tadi yang punya pantai gitu saja yang sederhana begitu ya. Jadi desa atau kelurahan yang ada pantainya itu kita sebut pesisir saja, atau yang memang di kawasan pantai gitu ya. Tapi kalau misalnya yang desa-desa agak masuk, kemudian dia itu memang dataran rendah, masuk saja ke dataran rendah Bapak Ibu. Dengan ketinggian kira-kira 200 meter gitu ya, di atas permukaan laut. Kalau misalnya di Brebes itu kan ke selatan itu masih ada beberapa yang dataran rendah gitu ya. Sampai kalau nggak salah perbatasan dengan Hulu Banjarharjo itu ya. Itu sampai 200 meter, Pak. Tapi nanti kalau dataran menengah itu sebetulnya tipologi agak perbukitan gitulah kalau kita bahasakan dengan bahasa bentangan alam itu perbukitan, misalnya ada di agak naik gitu Pak ya. Itu vegetasinya sudah beda, misalnya sawahnya juga sudah lain gitu ya, enggak jarang sawah mungkin ya. Itu sampai ketinggian 600. Kemudian untuk di dataran tinggi ya di atas itu gitu, di atas 600 meter itu disebut dataran tinggi. Ini juga tidak harus mendetail Pak, diukur benar-benar itu. Yang jelas itu karakternya kan nanti akan kelihatan. Nanti di formnya kita ini kan Pak, kita kasih keterangan ketinggian Pak, atau posisinya. Gitu. Ini hanya untuk ini saja sih, kita mengetahui gambaran umum kawasannya saja. Jadi mungkin itu untuk Brebes ya, untuk kategori wilayah desa atau kelurahan ya, untuk pantai itu ya, untuk pesisir itu ya yang punya pantai, kemudian untuk dataran rendah itu ya yang di bawah 200 ya, tapi tidak di pantai ya, kemudian yang menengah itu ya 200 sampai 600, yang di tinggi itu di atas 600 meter. Mungkin itu Bapak. Pertanyaan dari Bapeda Litbang Sragen, mohon diperjelas lagi yang korban PHK tadi, khusus yang perantau atau termasuk warga bukan perantau yang kena PHK. Terima kasih.
Ya, tadi mungkin di awal juga agak sudah kami jelaskan bahwa PHK ada dua Pak, ada PHK juga ada orang yang kehilangan pekerjaan. Misalnya dia itu kerja mandiri, mungkin di jasa atau segala macam, ya kehilangan karena pandemi ini nggak bisa kerja itu. Kalau PHK itu dari perusahaan-perusahaan, dari industri itu diberhentikan gitu ya. Nah itu digabung saja Pak antara orang yang PHK atau kehilangan pekerjaan itu baik yang dari merantau atau yang di daerah itu sendiri. Karena itu sama-sama menjadi problem Pak. Baik misalnya tinggalnya misal di rumah itu nggak merantau, tapi karena pandemi ini juga kehilangan pekerjaan atau di PHK itu juga dimasukkan Pak. Karena itu juga memiliki problem yang sama. Jadi ditambahkan saja dua-duanya. Mungkin itu nggih, Pak. Ini ada tambahan lagi dari Bagus. Apakah kuesioner harus diisi oleh seluruh desa dan kecamatan? Apakah cukup sampel saja? Bapak Ibu mungkin sekali lagi kami tegaskan bahwa pertama yang harus diisi hari ini adalah kuesioner kabupaten kota dulu. Kemudian yang untuk kecamatan ke bawah, kecamatan, desa sampai masyarakat itu ditunda dulu, tidak diisi dulu. Sampai ada pemberitahuan dari kami karena pertama tidak semua daerah kabupaten kota itu akan kita jadikan lokasi sampai kecamatan dan desa. Mungkin di Kudus nanti bisa saja terpilih atau tidak. Jadi kalau tidak terpilih nggak perlu ngisi atau nyebarkan quest ke kecamatan dan desa begitu. Kalau terpilih baru kita sampaikan infonya, nanti pun akan kita lihat kawasannya mana, tidak semua kecamatan, tidak semua desa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi pengisian kuesioner cukup sampai tingkat kabupaten dulu. Nanti apakah diperlukan ke kecamatan dan desa akan kita sampaikan selanjutnya setelah kita melihat data kabupaten, apakah di satu kabupaten kota akan kita teruskan ke tingkat kecamatan atau tidak, itu kita akan sampaikan. Dan tidak semua daerah akan kita teruskan sampai ke kecamatan desa. Jadi hanya daerah-daerah tertentu yang kita anggap bisa mewakili dengan kasus-kasus yang menonjol gitu. Sehingga nanti Kabupaten Kudus misalnya atau di Purbalingga dan segala macam itu tidak perlu atau Tegal ya, tidak perlu ngirim surat ke kecamatan dan desa dulu Bu, jangan ngirim dulu nggih. Jadi cukup di tingkat kabupaten. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati untuk tahapannya karena tadi kita punya tahapan pertama screening kabupaten, yang kedua pendalaman di kawasan, baru kita masuk ke kecamatan dan desa. Sehingga tidak semua kabupaten kota akan kita lanjutkan ke desa, ya hanya yang kita pilih saja. Ya. Sehingga nanti kalau tidak terpilih kan tidak perlu melanjutkan ke kecamatan. Itu nggih Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya tambahan sedikit untuk yang Bapeda Brebes, untuk karakteristik wilayah mungkin bisa sesuai dengan kriteria BPS nih Bapak. Ada kan di kabupaten kota dalam angka mesti ada kondisi geografis. Ini data bisa dari situ. Itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, waktu masih ada 10 menit ini kami persilahkan kalau seandainya masih ada pertanyaan ataupun tanggapan yang akan disampaikan. Monggo. Jadi barangkali kalau tidak ada tanggapan nih, mungkin perlu saya sampaikan penjelasan dari beberapa pertanyaan dan sekaligus jawaban dari teman-teman peneliti. Jadi penelitian yang akan kita lakukan ini dengan survei atau pendataan atau pencarian informasi ini secara bertahap. Tahap pertama ini kita tujukan kepada teman-teman kabupaten kota
terkait dengan isian tersebut, dan ini batas waktunya sampai paling lambat tanggal 13 Agustus, dan lebih baik manakala Bapak Ibu bisa menyampaikan secepatnya. Terus untuk tahapan berikutnya, untuk isian kuesioner ini, dari hasil isian panjenengan kabupaten kota, setelah kami olah, kami analisis, itu nanti akan menghasilkan sasaran berikutnya. Sasaran berikutnya ataupun tahapan berikutnya adalah data-data dari kecamatan, dan juga tahapan lanjutan adalah data yang lebih mikro lagi, yaitu di desa. Jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi mohon bantuannya terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan ini. Kalau seandainya sudah tidak ada pertanyaan, tidak ada tanggapan, dan mungkin dirasa sudah cukup, barangkali pertemuan pada siang hari ini bisa kita akhiri. Masih adakah Bapak Ibu? Kalau tidak ada, ini kami selanjutnya kami tunggu data-data dari Bapak Ibu semuanya, dan tentu kontribusi dari Bapak Ibu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah ini